Lab 4 Mabes Polri menyambangi kota Solo untuk menyelidiki aduan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Tim dari Mabes Polri datang ke Mapolres pada Kamis hari ini untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Selain itu, pihak kepolisian juga mengambil sampel pembanding untuk uji laboratorium forensik atau Lab 4. Mengenai informasi ini akan disampaikan selengkapnya oleh jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Silakan rekan Andreas dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sarah di studio dan selamat sore. Tribuners, benar sekali pada hari Kamis 8 Mei 2025. Hari ini ya, tepatnya siang tadi, tim dari Bareskrim dan Lab 4 atau Laboratorium Forensik eh, Mabes Polri mendatangi Mapolresta Kota Solo untuk dalam hal menyelidiki atau penyelidikan, proses penyelidikan terkait aduan masyarakat yang dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA di Mabes Polri pada beberapa waktu yang lalu mengenai dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo. Pada hari ini, uh, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahardjopuro mengatakan bahwa pihaknya setidaknya telah memeriksa 31 saksi, baik itu yang berada di Kota Solo maupun yang berada di Yogyakarta, di mana di Solo sendiri merupakan kota kelahiran Jokowi dan juga tempat di mana sekolah Jokowi menempuh sekolah dari tingkatan sekolah dasar sampai dengan SMA atau SMA 6, di mana ijazah SMA 6 milik Jokowi juga saat ini dipertanyakan oleh beberapa pihak. Dan untuk yang di Jogja adalah terkait dengan tempat kuliah Jokowi, di mana Jokowi menempuh sarjana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Demikian, Sarah. Baik, terkait dengan penyelidikan ini, dikatakan bahwa rencananya akan dilakukan selama 1 bulan di Solo dan juga di Jogja. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa nantinya selama periode tersebut Jokowi juga akan dimintai keterangan oleh penyidik? Dalam keterangan jumpa pers yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri tadi, tidak mengatakan bahwa akan menghadirkan Jokowi atau tidak dalam hal proses penyelidikan. Namun demikian, Juhandani mengatakan bahwa pihaknya juga memeriksa atau memanggil sejumlah saksi, antaranya rekan-rekan sekolah Jokowi maupun rekan-rekan kuliah Jokowi, termasuk dengan dosen dan dekan maupun rektor di masa Jokowi menempuh kuliah di UGM. Baik, lalu terkait dengan penanganan perkara ini setelah Bareskrim mengambil sampel ijazah Jokowi dan juga membandingkan dengan ijazah dari teman-temannya, apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak penyidik? Ya, Juan Dani tadi mengatakan setidaknya ada 7 sampel ijazah maupun dokumen terkait eh, sebagai data pembanding yang nantinya juga digunakan untuk dilapor atau di laboratorium forensik untuk memastikan keabsahan atau keaslian ijazah milik Jokowi tersebut. Eh, Nantinya saat ini prosesnya bahwa Juandani mengatakan proses sudah mencapai 90%, proses penyelidikan sudah mencapai 90% dan 10%-nya adalah menunggu hasil dari eh, lab forensik Mabes Polri mengenai keaslian ijazah Jokowi. Usai hasil nantinya keluar, Juandani mengatakan bahwa itu akan menjadi dasar atau acuan kelanjutan terkait aduan masyarakat mengenai dugaan ijazah palsu. Apabila ijazah tersebut identik atau asli, maka aduan tersebut akan dihentikan atau tidak dilanjutkan kembali. Namun apabila non identik atau tidak asli, akan dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut untuk proses hukum yang lebih lanjut.
Baik, terima kasih rekan Andreas Kris atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Rekan-rekan, kami menjelaskan kehadiran kami dari tim Baris Krim Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum, dan lapor. Kedatangan kami ke Polresta Surakarta adalah dalam rangka menindaklanjuti adanya dumas dari TTUA terkait ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sekitar 1 bulan berada di wilayah Jogja dan Surakarta, di mana kami saat ini adalah kegiatan untuk mengambil sampel pembanding, di mana itu adalah salah satu dari kegiatan penyelidikan, di mana kita memerlukan sampel pembanding untuk uji lab 4. Adapun kegiatan ini adalah kegiatan pelayanan kami kepada masyarakat agar mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan, di mana dari sampel yang diberikan adalah sampel dari rekan Bapak Joko Widodo, ijazah dari rekan saat di SMA dan saat kuliah. Ini yang nantinya akan kita jadikan uji pembanding yang dilaksanakan oleh lapor. Dalam kegiatan ini kami di samping uji lapor ataupun menguji dokumen-dokumen yang ada, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu pemeriksaan. Kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA, dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Saat ini prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Untuk tindak lanjut lebih lanjut, kami akan terus melaksanakan penyelidikan sehingga nantinya akan bisa kita jadikan untuk kira-kira perkara ini diberikan kepastian hukum. Apa kepastian hukumnya? Apakah itu benar sesuai yang diadukan? Kalau sesuai yang diadukan, tentu saja kita akan melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Namun kalau tidak sesuai dengan apa yang diadukan dan kita lihat secara saintifik, kita pengujiannya secara saintifik, laboratoris dilaksanakan oleh Puslap 4. Makanya oleh karena itu kami dari tim Bareskrim dan Lab 4 saat ini datang ke Polresta Surakarta karena untuk mempercepat, karena beberapa rekan Bapak Joko Widodo itu berada di wilayah Solo dan Surakarta, Solo dan Yogyakarta. Kemudian di samping ijazah kami juga menguji berbagai dokumen yang ada di UGM, baik itu dokumen saat beliau mendaftar dan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh pendumas. Pendumas kan mendalilkan adanya ijazah palsu, skripsi palsu, dan lain sebagainya yang diadukan oleh pendumas. Tentu saja kita akan menguji semuanya secara saintifik yang tidak terbantahkan. Hasilnya seperti apa? Tentu saja kita menunggu hasil yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Seperti tadi kami sampaikan, kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah teman SMA, teman kuliah, dan nantinya endingnya adalah kami akan menguji secara saintifik dengan pembanding-pembanding itu adalah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Sementara itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media, untuk lebih lanjut kami akan segera
menuntaskan apa yang menjadi perhatian publik, menjawab semua perhatian publik, memberikan kepastian hukum, dan juga nantinya biar situasi tidak gaduh lagi di negara ini. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan media. Silakan. Ada batas waktu untuk isi pengujian yang dilakukan oleh Baris Krim Polri terkait kasus yang diajukan oleh PPK. Batasan waktu, kami berupaya semaksimal mungkin, secepat mungkin, tapi kembali lagi proses pengujian lapor tidak semudah membalik tangan. Kan kembali lagi, tinggal kuncinya saat ini kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan dan lain sebagainya, seperti teman kuliah, seperti dokumen-dokumen, kemudian dari rektor, dari pembimbing. Nah, ini kita sudah mendapatkan keterangan, hanya secara, tentu saja kita membuktikannya saat ini adalah secara saintifik. Apa secara saintifik? Yaitu dengan uji laboratoris. Berapa sampel yang diuji untuk pembanding? Untuk pembanding ada sekitar 7 pembanding itu yang terkait dengan ijazah SMA maupun kuliah. Karena yang diuji bukan hanya itu saja, seperti yang didalilkan oleh Pendumas, tentu saja kewajiban kita adalah membuktikan apa yang didalilkan. Kita mencoba, sebetulnya ini juga kita bekerja secara profesional, kita terus mengedepankan uji secara saintifik sehingga nantinya akan membuat terang permasalahan ini. Dan ini juga kami mohon sabar kepada masyarakat karena kita juga bekerja perlu kehati-hatian. Menguji sebuah dokumen itu yang tadi saya sampaikan tidak seperti membalik sebuah tangan ataupun hal-hal yang mungkin tidak sah. Jadi kita menguji secara saintifik dan secara formil material harus kami penuhi agar hasil penyelidikan kita pun akhirnya menjadi sah. Kalau penyelidikan dan tahapan ini apakah karena laporan dari Pak Jokowi atau memang penindakan setelah beberapa gugatan di daerah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kaitannya dengan materi, materi selain sampel, apakah juga termasuk kertas atau juga termasuk foto dan semacam selain pembanding tanda tangan? Ini saja. Terima kasih. Kami proses penyelidikan ini sudah hampir 1 bulan, jadi tidak ada kaitannya dengan penindakan ataupun laporan-laporan yang berjalan. Kami juga dari Baris Krim memonitor ada sekitar 11 laporan ya. 11 laporan yang di wilayah terkait kami hanya melaksanakan pelayanan kepada Pendumas yang ada di Baris Krim, yaitu TPUA. Nah, inilah yang kami tindak lanjuti sekitar 1 bulan ini. Mungkin secepatnya kami akan berupaya memberikan kepastian. Kalau di persentase penyelidikan sudah berapa persen? Proses penyidikan yang kita lakukan adalah kalau di persentase kita sudah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur. Jadi kita menguji saat ini pemeriksaan yang kita laksanakan lain sebagainya adalah 90%. Ya. Termasuk foto lembaran yang didalilkan. Oleh karena kita uji semua. Jadi waktunya juga cukup menguras tenaga. Tapi kembali lagi kita saat ini sudah pada sampai tataran pengujian secara saintifik terkait ijazah. Kalau yang lain-lainnya foto dan lain sebagainya
ini sudah masuk ke lapor untuk diuji di lapor, hasilnya saya tetap meminta pada kalapor untuk bisa secepatnya dengan pengujian yang profesional, dan saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui oleh internasional tentang pengujian, karena kita ketahui bersama lapor kita telah berhasil banyak sekali mengungkap kasus seperti bom Bali, kemudian kasus-kasus yang di Direktorat Tindak Pidana Umum kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji, bahkan di berbagai permasalahan-permasalahan di masyarakat. Jadi nggak perlu itu kalau saya katakan ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita cinta Indonesia, kita cinta akan bangsa kita, sehingga lapor yang kita miliki sudah teruji di mana-mana dalam proses pembuktian. Ya. General, terkait hasil apakah nanti bisa menjadi penghibur apabila nanti benar dari laporan-laporan atau nanti menjadi barang bukti laporan itu? Kalau hasil dari ini sudah keluar. Hasil keluar, intinya ini adalah untuk menjadikan kepastian hukum. Kalau itu hasil dari lapor itu menyatakan bahwa itu identik, berarti apa yang didalilkan oleh pendumas itu tidak benar, sehingga dumas yang disampaikan kepada kita hentikan penyelidikan. Namun manakala hasilnya non identik, tentu saja ini akan menjadi uji kembali dalam proses penyidikan. Ya. Oke, saya rasa cukup, rekan-rekan. Terima kasih. Nanti kita kasih. Dulu saya Dirkrim Polda Jateng. Dirtipidum dan Lapfor Mabes Polri menyambangi kota Solo untuk menyelidiki aduan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Tim dari Mabes Polri datang ke Mapolres pada Kamis hari ini untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Selain itu, pihak kepolisian juga mengambil sampel pembanding untuk uji laboratorium forensik atau Lapfor. Mengenai informasi ini akan disampaikan selengkapnya oleh jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Silakan rekan Andreas dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sarah di studio dan selamat sore. Tribuners, benar sekali pada hari Kamis 8 Mei 2025 hari ini, tepatnya siang tadi, tim dari Bareskrim dan Lapfor atau Laboratorium Forensik Mabes Polri mendatangi Mapolresta Kota Solo untuk dalam hal menyelidiki atau proses penyelidikan terkait aduan masyarakat yang dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA di Mabes Polri pada beberapa waktu yang lalu mengenai dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo. Pada hari ini Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahardjopuro mengatakan bahwa pihaknya setidaknya telah memeriksa 31 saksi, baik itu yang berada di Kota Solo maupun yang berada di Yogyakarta, di mana di Solo sendiri merupakan kota kelahiran Jokowi dan juga tempat di mana sekolah Jokowi menempuh sekolah dari tingkatan sekolah dasar sampai dengan SMA atau SMA 6, di mana ijazah SMA 6 milik Jokowi juga saat ini dipertanyakan oleh beberapa pihak. Dan untuk yang di Jogja adalah terkait dengan tempat kuliah Jokowi, di mana Jokowi menempuh sarjana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Demikian, Sarah. Baik, terkait dengan penyelidikan ini, dikatakan bahwa rencananya akan dilakukan selama 1 bulan di Solo dan juga di Jogja. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa nantinya selama periode tersebut Jokowi juga akan dimintai keterangan oleh penyidik? Dalam keterangan jumpa pers yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri tadi, tidak mengatakan bahwa akan menghadirkan Jokowi atau tidak
dalam proses penyelidikan. Namun demikian, Juhandani mengatakan bahwa pihaknya juga memeriksa atau memanggil sejumlah saksi, antaranya rekan-rekan sekolah Jokowi maupun rekan-rekan kuliah Jokowi, termasuk dengan dosen dan dekan maupun rektor di masa Jokowi menempuh kuliah di UGM. Baik, lalu terkait dengan penanganan perkara ini setelah Barreskrim mengambil sampel ijazah Jokowi dan juga membandingkan dengan ijazah dari teman-temannya, apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak penyidik? Ya, Juhandani tadi mengatakan setidaknya ada 7 sampel ijazah maupun dokumen terkait sebagai data pembanding yang nantinya juga digunakan untuk dilapor atau di laboratorium forensik untuk memastikan keabsahan atau keaslian ijazah milik Jokowi tersebut. Nantinya saat ini prosesnya bahwa Juhandani mengatakan proses sudah mencapai 90%, proses penyelidikan sudah mencapai 90% dan 10%-nya adalah menunggu hasil dari lab forensik Mabes Polri mengenai keaslian ijazah Jokowi. Usai hasil nantinya keluar, Juhandani mengatakan bahwa itu akan menjadi dasar atau acuan kelanjutan terkait aduan masyarakat mengenai dugaan ijazah palsu. Apabila ijazah tersebut identik atau asli, maka aduan tersebut akan dihentikan atau tidak dilanjutkan kembali. Namun apabila non-identik atau tidak asli, akan dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut untuk proses hukum yang lebih lanjut. Baik, terima kasih rekan Andreas Kris atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Rekan-rekan, kami menjelaskan kehadiran kami dari tim Barreskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum, dan lapor. Kedatangan kami ke Polresta Surakarta adalah dalam rangka menindaklanjuti adanya dumas dari TPUA terkait ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sekitar 1 bulan berada di wilayah Jogja dan Surakarta, di mana kami saat ini adalah kegiatan untuk mengambil sampel pembanding, di mana itu adalah salah satu dari kegiatan penyelidikan, di mana kita memerlukan sampel pembanding untuk uji lapor. Adapun kegiatan ini adalah kegiatan pelayanan kami kepada masyarakat agar mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan, di mana dari sampel yang diberikan adalah sampel dari rekan Bapak Joko Widodo, ijazah dari rekan saat di SMA dan saat kuliah. Ini yang nantinya akan kita jadikan uji pembanding yang dilaksanakan oleh lapor. Dalam kegiatan ini kami di samping uji lapor ataupun menguji dokumen-dokumen yang ada, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu pemeriksaan. Kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA, dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Saat ini prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Untuk tindak lanjut lebih lanjut, kami akan terus melaksanakan penyelidikan sehingga nantinya akan bisa kita jadikan
untuk kira-kira perkara ini diberikan kepastian hukum. Apa kepastian hukumnya? Apakah itu benar sesuai yang diadukan? Kalau sesuai yang diadukan, tentu saja kita akan melaksanakan proses-proses penyidikan lebih lanjut. Namun kalau tidak sesuai dengan apa yang diadukan dan kita lihat secara saintifik, kita pengujiannya secara saintifik, laboratoris dilaksanakan oleh Puslap 4. Makanya oleh karena itu kami dari tim Bareskrim dan Lab 4 saat ini datang ke Polresta Surakarta karena untuk mempercepat, karena beberapa rekan Bapak Joko Widodo itu berada di wilayah Solo dan Surakarta, Solo dan Yogyakarta. Kemudian di samping ijazah kami juga menguji berbagai dokumen yang ada di UGM, baik itu dokumen saat beliau mendaftar dan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh Pendumas. Pendumas kan mendalilkan adanya ijazah palsu, skripsi palsu, dan lain sebagainya yang diadukan oleh Pendumas. Tentu saja kita akan menguji semuanya secara saintifik yang tidak terbantahkan. Hasilnya seperti apa? Tentu saja kita menunggu hasil yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Seperti tadi kami sampaikan, kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah teman SMA, teman kuliah, dan nantinya endingnya adalah kami akan menguji secara saintifik dengan pembanding-pembanding itu adalah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Sementara itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media, untuk lebih lanjut kami akan segera menuntaskan apa yang menjadi perhatian publik, menjawab semua perhatian publik, memberikan kepastian hukum, dan juga nantinya biar situasi tidak gaduh lagi di negara ini. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan media. Silakan. Ada batas waktu untuk isi pengujian yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terkait kasus yang diadukan oleh PPK. Batasan waktu, kami berupaya semaksimal mungkin, secepat mungkin, tapi kembali lagi proses pengujian lapor tidak semudah membalik tangan. Kan kembali lagi, tinggal kuncinya saat ini kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan dan lain sebagainya, seperti teman kuliah, seperti dokumen-dokumen, kemudian dari rektor, dari pembimbing. Nah, ini kita sudah dapatkan keterangan, hanya secara, tentu saja kita membuktikannya saat ini adalah secara saintifik. Apa secara saintifik? Yaitu dengan uji laboratoris. Berapa sampel yang diuji untuk pembanding? Untuk pembanding ada sekitar 7 pembanding itu yang terkait dengan ijazah SMA maupun kuliah. Karena yang diuji bukan hanya itu saja, seperti yang didalilkan oleh Pendumas, tentu saja kewajiban kita adalah membuktikan apa yang didalilkan. Kita mencoba, sebetulnya ini juga kita bekerja secara profesional, kita terus mengedepankan uji secara saintifik sehingga nantinya akan membuat terang permasalahan ini. Dan ini juga kami mohon sabar kepada masyarakat karena kita juga bekerja perlu kehati-hatian. Menguji sebuah dokumen itu yang tadi saya sampaikan tidak seperti membalik sebuah tangan ataupun hal-hal yang mungkin tidak sah. Jadi kita menguji secara saintifik dan secara formil material harus kami penuhi agar hasil penyelidikan kita pun akhirnya menjadi sah. Dalam penyelidikan
dan ini apakah karena laporan dari Pak Jokowi atau memang penindakan setelah beberapa gugatan di daerah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kaitannya dengan materi, materi selain sampel, apakah juga termasuk kertas atau juga termasuk foto dan semacam selain pembalik tanda tangan? Ini saja. Terima kasih. Kami proses penyelidikan ini sudah hampir 1 bulan, jadi tidak ada kaitannya dengan penindakan ataupun laporan-laporan yang berjalan. Kami juga dari Barreskrim memonitor ada sekitar 11 laporan ya. 11 laporan yang di wilayah terkait kami hanya melaksanakan pelayanan kepada pendumas yang ada di Barreskrim, yaitu TPUA. Nah, inilah yang kami tindak lanjuti sekitar 1 bulan ini. Mungkin secepatnya kami akan berupaya memberikan kepastian. Kalau di persentase penyelidikan sudah berapa persen? Proses penyidikan yang kita lakukan adalah kalau di persentase kita sudah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur. Jadi kita menguji saat ini pemeriksaan yang kita laksanakan lain sebagainya adalah 90%. Ya. Termasuk foto lembaran yang didalilkan. Oleh karena kita uji semua. Jadi waktunya juga cukup menguras tenaga. Tapi kembali lagi kita saat ini sudah pada sampai tataran pengujian secara saintifik terkait ijazah. Kalau yang lain-lainnya, foto dan lain sebagainya, ini sudah masuk ke lapor untuk diuji di lapor. Hasilnya saya tetap meminta pada kalapor untuk bisa secepatnya dengan pengujian yang profesional, dan saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui oleh internasional tentang pengujian, karena kita ketahui bersama lapor kita telah berhasil banyak sekali mengungkap kasus seperti bom Bali, kemudian kasus-kasus yang di Direktorat Tindak Pidana Umum kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji, bahkan di berbagai permasalahan-permasalahan di masyarakat. Jadi nggak perlu itu kalau saya katakan ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita cinta Indonesia, kita cinta akan bangsa kita, sehingga lapor yang kita miliki sudah teruji di mana-mana dalam proses pembuktian. Ya. Yang general terkait hasil, apakah nanti bisa menjadi penggugur apabila nanti benar dari laporan-laporan atau nanti menjadi barang bukti laporan itu? Kalau hasil dari ini sudah keluar. Hasil keluar intinya ini adalah untuk menjadikan kepastian hukum. Kalau itu hasil dari lapor itu menyatakan bahwa itu identik, berarti apa yang didalilkan oleh pendumas itu tidak benar, sehingga dumas yang disampaikan kepada kita hentikan penyelidikan. Namun manakala hasilnya non identik, tentu saja ini akan menjadi uji kembali dalam proses penyidikan. Ya. Oke, saya rasa cukup, rekan-rekan. Terima kasih. Nanti kita kasih. Dulu saya Dirkrim Polda Jateng. Dirtipidum dan Lapfor Mabes Polri menyambangi kota Solo untuk menyelidiki aduan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Tim dari Mabes Polri datang ke Mapores pada Kamis hari ini untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Selain itu, pihak kepolisian juga mengambil sampel pembanding untuk uji laboratorium forensik atau Lapfor. Mengenai informasi ini akan disampaikan selengkapnya oleh jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Silakan rekan Andreas dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sarah di studio dan selamat sore.
Tribuners, benar sekali pada hari Kamis 8 Mei 2025 hari ini ya, tepatnya siang tadi, tim dari Bareskrim dan Lapor atau Laboratorium Forensik Mabes Polri mendatangi Mapolresta Kota Solo untuk dalam hal menyelidiki atau proses penyelidikan terkait aduan masyarakat yang dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA di Mabes Polri pada beberapa waktu yang lalu mengenai dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo. Pada hari ini Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahardjopuro mengatakan bahwa pihaknya setidaknya telah memeriksa 31 saksi, baik itu yang berada di Kota Solo maupun yang berada di Yogyakarta, di mana di Solo sendiri merupakan kota kelahiran Jokowi dan juga tempat di mana sekolah Jokowi menempuh sekolah dari tingkatan sekolah dasar sampai dengan SMA atau SMA 6, di mana ijazah SMA 6 milik Jokowi juga saat ini dipertanyakan oleh beberapa pihak. Dan untuk yang di Jogja adalah terkait dengan tempat kuliah Jokowi, di mana Jokowi menempuh sarjana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Demikian, Sarah. Baik, terkait dengan penyelidikan ini, dikatakan bahwa rencananya akan dilakukan selama 1 bulan di Solo dan juga di Jogja. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa nantinya selama periode tersebut Jokowi juga akan dimintai keterangan oleh penyidik? Dalam keterangan jumpa pers yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri tadi, tidak mengatakan bahwa akan menghadirkan Jokowi atau tidak dalam proses penyelidikan. Namun demikian, Juhandani mengatakan bahwa pihaknya juga memeriksa atau memanggil sejumlah saksi, antaranya rekan-rekan sekolah Jokowi maupun rekan-rekan kuliah Jokowi, termasuk dengan dosen dan dekan maupun rektor di masa Jokowi menempuh kuliah di UGM. Baik, lalu terkait dengan penanganan perkara ini setelah Bareskrim mengambil sampel ijazah Jokowi dan juga membandingkan dengan ijazah dari teman-temannya, apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak penyidik? Ya, Juhandani tadi mengatakan setidaknya ada 7 sampel ijazah maupun dokumen terkait sebagai data pembanding yang nantinya juga digunakan untuk dilapor atau di laboratorium forensik untuk memastikan keabsahan atau keaslian ijazah milik Jokowi tersebut. Nantinya saat ini prosesnya bahwa Juhandani mengatakan proses sudah mencapai 90%, proses penyelidikan sudah mencapai 90% dan 10%-nya adalah menunggu hasil dari lab forensik Mabes Polri mengenai keaslian ijazah Jokowi. Usai hasil nantinya keluar, Juhandani mengatakan bahwa itu akan menjadi dasar atau acuan kelanjutan terkait aduan masyarakat mengenai dugaan ijazah palsu. Apabila ijazah tersebut identik atau asli, maka aduan tersebut akan dihentikan atau tidak dilanjutkan kembali. Namun apabila non-identik atau tidak asli, akan dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut untuk proses hukum yang lebih lanjut. Baik, terima kasih rekan Andreas Kris atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Rekan-rekan, kami menjelaskan kehadiran kami dari tim Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum, dan Lapor. Kedatangan kami ke Polresta Surakarta adalah dalam rangka menindaklanjuti adanya humas dari TPUA terkait ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo.
Kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sekitar 1 bulan berada di wilayah Jogja dan Surakarta, di mana kami saat ini adalah kegiatan untuk mengambil sampel pembanding, di mana itu adalah salah satu dari kegiatan penyelidikan, di mana kita memerlukan sampel pembanding untuk uji lab 4. Adapun kegiatan ini adalah kegiatan pelayanan kami kepada masyarakat agar mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan, di mana dari sampel yang diberikan adalah sampel dari rekan Bapak Joko Widodo, ijazah dari rekan saat di SMA dan saat kuliah. Ini yang nantinya akan kita jadikan uji pembanding yang dilaksanakan oleh lapor. Dalam kegiatan ini kami di samping uji lapor ataupun menguji dokumen-dokumen yang ada, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu pemeriksaan. Kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Saat ini prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Untuk tindak lanjut lebih lanjut, kami akan terus melaksanakan penyelidikan sehingga nantinya akan bisa kita jadikan untuk kira-kira perkara ini diberikan kepastian hukum. Apa kepastian hukumnya? Apakah itu benar sesuai yang diadukan? Kalau sesuai yang diadukan, tentu saja kita akan melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Namun kalau tidak sesuai dengan apa yang diadukan dan kita lihat secara saintifik, kita pengujiannya secara saintifik, laboratoris dilaksanakan oleh Puslab 4. Makanya oleh karena itu kami dari tim Bareskrim dan Lab 4 saat ini datang ke Polresta Surakarta karena untuk mempercepat, karena beberapa rekan Bapak Joko Widodo itu berada di wilayah Solo dan Surakarta, Solo dan Yogyakarta. Kemudian di samping ijazah kami juga menguji berbagai dokumen yang ada di UGM, baik itu dokumen saat beliau mendaftar dan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh pendumas. Pendumas kan mendalilkan adanya ijazah palsu, skripsi palsu dan lain sebagainya yang diadukan oleh pendumas. Tentu saja kita akan menguji semuanya secara saintifik yang tidak terbantahkan. Hasilnya seperti apa? Tentu saja kita menunggu hasil yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Seperti tadi kami sampaikan, kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah teman SMA, teman kuliah, dan nantinya endingnya adalah kami akan menguji secara saintifik dengan pembanding-pembanding itu adalah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Sementara itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media, untuk lebih lanjut kami akan segera menuntaskan apa yang menjadi perhatian publik, menjawab semua perhatian publik, memberikan kepastian hukum, dan juga nantinya biar situasi tidak gaduh lagi di negara ini. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan media. Silakan. Ada batas waktu untuk isi pengujian yang dilakukan oleh Baris Krim Polri terkait kasus yang diadukan oleh PPK. Batasan waktu, kami berupaya semaksimal mungkin, secepat mungkin, tapi kembali lagi proses
pengujian lapor tidak semudah membalik tangan. Kan kembali lagi, tinggal kuncinya saat ini kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan dan lain sebagainya, seperti teman kuliah, seperti dokumen-dokumen, kemudian dari rektor, dari pembimbing. Nah, ini kita sudah mendapatkan keterangan, hanya secara, tentu saja kita membuktikannya saat ini adalah secara saintifik. Apa secara saintifik? Yaitu dengan uji laboratoris. Berapa sampel yang diuji untuk pembanding? Untuk pembanding ada sekitar 7 pembanding itu yang terkait dengan ijazah SMA maupun kuliah. Karena yang diuji bukan hanya itu saja, seperti yang didalilkan oleh Pendumas, tentu saja kewajiban kita adalah membuktikan apa yang didalilkan. Kita mencoba, sebetulnya ini juga kita bekerja secara profesional, kita terus mengedepankan uji secara saintifik sehingga nantinya akan membuat terang permasalahan ini. Dan ini juga kami mohon sabar kepada masyarakat karena kita juga bekerja perlu kehati-hatian. Menguji sebuah dokumen itu yang tadi saya sampaikan tidak seperti membalik sebuah tangan ataupun hal-hal yang mungkin tidak sah. Jadi kita menguji secara saintifik dan secara formil material harus kami penuhi agar hasil penyelidikan kita pun akhirnya menjadi sah. Kalau penyelidikan dan ini apakah karena laporan dari Pak Jokowi atau memang penindakan setelah beberapa gugatan di daerah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kaitannya dengan materi, materi selain sampel, apakah juga termasuk kertas atau juga termasuk foto dan semacam selain pembanding tanda tangan? Ini saja. Terima kasih. Kami proses penyelidikan ini sudah hampir 1 bulan, jadi tidak ada kaitannya dengan penindakan ataupun laporan-laporan yang berjalan. Kami juga dari Bareskrim memonitor ada sekitar 11 laporan ya. 11 laporan yang di wilayah terkait kami hanya melaksanakan pelayanan kepada Pendumas yang ada di Bareskrim, yaitu TPUA. Nah, inilah yang kami tindak lanjuti sekitar 1 bulan ini. Mungkin secepatnya kami akan berupaya memberikan kepastian. Kalau di persentase penyelidikan berapa persen? Proses penyelidikan yang kita lakukan adalah kalau di persentase kita sudah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur. Jadi kita menguji saat ini pemeriksaan yang kita laksanakan lain sebagainya adalah 90%. Ya. Termasuk foto lembaran yang didalilkan. Oleh karena kita uji semua. Jadi waktunya juga cukup menguras tenaga. Tapi kembali lagi kita saat ini sudah pada sampai tataran pengujian secara saintifik terkait ijazah. Kalau yang lain-lainnya, foto dan lain sebagainya, ini sudah masuk ke lapor untuk diuji di lapor. Hasilnya saya tetap meminta pada kalapor untuk bisa secepatnya dengan pengujian yang profesional, dan saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui oleh internasional tentang pengujian, karena kita ketahui bersama lapor kita telah berhasil banyak sekali mengungkap kasus seperti bom Bali, kemudian kasus-kasus yang di Direktorat Tindak Pidana Umum kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji, bahkan di berbagai permasalahan-permasalahan di masyarakat.
Jadi nggak perlu itu. Kalau saya katakan ke luar negeri dan lain sebagainya, kita cinta Indonesia, kita cinta akan bangsa kita, sehingga lapor yang kita miliki sudah teruji di mana-mana dalam proses pembuktian. Ya. Yang general terkait hasil, apakah nanti bisa menjadi penghibur apabila nanti benar dari laporan-laporan atau nanti menjadi barang bukti laporan itu? Kalau itu hasil dari lapor itu menyatakan bahwa itu identik, berarti apa yang didalilkan oleh pendumas itu tidak benar, sehingga dumas yang disampaikan kepada kita hentikan penyelidikan. Namun manakala hasilnya non identik, tentu saja ini akan menjadi uji kembali dalam proses penyidikan. Ya. Oke, saya rasa cukup. Rekan-rekan, terima kasih. Sama komplit. Nanti kita kasih. Dulu saya di Krim Polda Jateng. Dirtipidum dan Lapfor Mabes Polri menyambangi kota Solo untuk menyelidiki aduan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Tim dari Mabes Polri datang ke Mapores pada Kamis hari ini untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Selain itu, pihak kepolisian juga mengambil sampel pembanding untuk uji laboratorium forensik atau Lapfor. Mengenai informasi ini akan disampaikan selengkapnya oleh jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Silakan rekan Andreas dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sarah di studio dan selamat sore. Tribuners, benar sekali pada hari Kamis 8 Mei 2025 hari ini, tepatnya siang tadi, tim dari Bareskrim dan Lapor atau Laboratorium Forensik Mabes Polri mendatangi Mapolresta Kota Solo untuk dalam hal menyelidiki atau penyelidikan, proses penyelidikan terkait aduan masyarakat yang dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA di Mabes Polri pada beberapa waktu yang lalu mengenai dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo. Pada hari ini Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahardjopuro mengatakan bahwa pihaknya setidaknya telah memeriksa 31 saksi, baik itu yang berada di Kota Solo maupun yang berada di Yogyakarta, di mana di Solo sendiri merupakan kota kelahiran Jokowi dan juga tempat di mana sekolah Jokowi menempuh sekolah dari tingkatan sekolah dasar sampai dengan SMA atau SMA 6, di mana ijazah SMA 6 milik Jokowi juga saat ini dipertanyakan oleh beberapa pihak. Dan untuk yang di Jogja adalah terkait dengan tempat kuliah Jokowi, di mana Jokowi menempuh sarjana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Demikian, Sarah. Baik, terkait dengan penyelidikan ini, dikatakan bahwa rencananya akan dilakukan selama 1 bulan di Solo dan juga di Jogja. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa nantinya selama periode tersebut Jokowi juga akan dimintai keterangan oleh penyidik? Dalam keterangan jumpa pers yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri tadi, tidak mengatakan bahwa akan menghadirkan Jokowi atau tidak dalam proses penyelidikan. Namun demikian, Juhandani mengatakan bahwa pihaknya juga memeriksa atau memanggil sejumlah saksi, antaranya rekan-rekan sekolah Jokowi maupun rekan-rekan kuliah Jokowi, termasuk dengan dosen dan dekan maupun rektor di masa Jokowi menempuh kuliah di UGM. Baik, lalu terkait dengan penanganan perkara ini setelah Bareskrim mengambil sampel ijazah Jokowi dan juga membandingkan dengan ijazah dari teman-temannya, apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak penyidik? Ya, Juhandani tadi mengatakan setidaknya ada 7 sampel ijazah maupun dokumen
terkait sebagai data pembanding yang nantinya juga digunakan untuk dilapor atau di laboratorium forensik untuk memastikan keabsahan atau keaslian ijazah milik Jokowi tersebut. Nantinya saat ini prosesnya bahwa Juandadi mengatakan proses sudah mencapai 90%, proses penyelidikan sudah mencapai 90% dan 10%-nya adalah menunggu hasil dari lab forensik Mabes Polri mengenai keaslian ijazah Jokowi. Usai hasil nantinya keluar, Juandadi mengatakan bahwa itu akan menjadi dasar atau acuan kelanjutan terkait aduan masyarakat mengenai dugaan ijazah palsu. Apabila ijazah tersebut identik atau asli, maka aduan tersebut akan dihentikan atau tidak dilanjutkan kembali. Namun apabila non-identik atau tidak asli, akan dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut untuk proses hukum yang lebih lanjut. Baik, terima kasih rekan Andreas Kris atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Rekan-rekan, kami menjelaskan kehadiran kami dari tim Baris Krim Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum, dan lapor. Kedatangan kami ke Polresta Surakarta adalah dalam rangka menindaklanjuti adanya dumas dari TPUA terkait ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sekitar 1 bulan berada di wilayah Jogja dan Surakarta, di mana kami saat ini adalah kegiatan untuk mengambil sampel pembanding, di mana itu adalah salah satu dari kegiatan penyelidikan, di mana kita memerlukan sampel pembanding untuk uji lab-for. Adapun kegiatan ini adalah kegiatan pelayanan kami kepada masyarakat agar mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan, di mana dari sampel yang diberikan adalah sampel dari rekan Bapak Joko Widodo, ijazah dari rekan saat di SMA dan saat kuliah. Ini yang nantinya akan kita jadikan uji pembanding yang dilaksanakan oleh lapor. Dalam kegiatan ini kami di samping uji lapor ataupun menguji dokumen-dokumen yang ada, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu pemeriksaan. Kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Saat ini prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Untuk tindak lanjut lebih lanjut, kami akan terus melaksanakan penyelidikan sehingga nantinya akan bisa kita jadikan untuk kira-kira perkara ini diberikan kepastian hukum. Apa kepastian hukumnya? Apakah itu benar sesuai yang diadukan? Kalau sesuai yang diadukan, tentu saja kita akan melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Namun kalau tidak sesuai dengan apa yang diadukan dan kita lihat secara saintifik, kita pengujiannya secara saintifik, laboratoris dilaksanakan oleh Puslab-4. Makanya oleh karena itu kami dari tim Bareskrim dan Lab-4 saat ini datang ke Polresta Surakarta karena untuk mempercepat, karena beberapa rekan Bapak Joko Widodo itu berada di wilayah Solo dan Surakarta, Solo dan Yogyakarta.
Kemudian di samping ijazah kami juga menguji berbagai dokumen yang ada di UGM, baik itu dokumen saat beliau mendaftar dan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh Pendumas. Pendumas kan mendalilkan adanya ijazah palsu, skripsi palsu, dan lain sebagainya yang diadukan oleh Pendumas. Tentu saja kita akan menguji semuanya secara saintifik yang tidak terbantahkan. Hasilnya seperti apa? Tentu saja kita menunggu hasil yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Seperti tadi kami sampaikan, kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah. Ijazah teman SMA, teman kuliah, dan nantinya endingnya adalah kami akan menguji secara saintifik dengan pembanding-pembanding itu adalah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Sementara itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media, untuk lebih lanjut kami akan segera menuntaskan apa yang menjadi perhatian publik, menjawab semua perhatian publik, memberikan kepastian hukum, dan juga nantinya biar situasi tidak gaduh lagi di negara ini. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan media. Silakan. Ada batas waktu untuk isi pengujian yang dilakukan oleh Pembaris Polri terkait kasus yang diadukan oleh PPK. Batasan waktu, kami berupaya semaksimal mungkin, secepat mungkin, tapi kembali lagi proses pengujian lapor tidak semudah membalik tangan. Kan kembali lagi, tinggal kuncinya saat ini kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan dan lain sebagainya, seperti teman kuliah, seperti dokumen-dokumen, kemudian dari rektor, dari pembimbing. Nah, ini kita sudah mendapatkan keterangan, hanya secara, tentu saja kita membuktikannya saat ini adalah secara saintifik. Apa secara saintifik? Yaitu dengan uji laboratoris. Berapa sampel yang diuji untuk pembanding? Untuk pembanding ada sekitar 7 pembanding itu yang terkait dengan ijazah SMA maupun kuliah. Karena yang diuji bukan hanya itu saja, seperti yang didalilkan oleh Pendumas. Tentu saja kewajiban kita adalah membuktikan apa yang didalilkan. Kita mencoba, sebetulnya ini juga kita bekerja secara profesional, kita terus mengedepankan uji secara saintifik sehingga nantinya akan membuat terang permasalahan ini. Dan ini juga kami mohon sabar kepada masyarakat, karena kita juga bekerja perlu kehati-hatian. Menguji sebuah dokumen itu yang tadi saya sampaikan tidak seperti membalik sebuah tangan, ataupun hal-hal yang mungkin tidak sah. Jadi kita menguji secara saintifik dan secara formil material harus kami penuhi agar hasil penyelidikan kita pun akhirnya menjadi sah. Kalau penyelidikan dan ini apakah karena laporan dari Pak Jokowi atau memang penindakan setelah beberapa gugatan di daerah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kaitannya dengan materi, materi selain sampel, apakah juga termasuk kertas atau juga termasuk foto dan semacam selain pembanding tanda tangan? Ini saja. Terima kasih. Kami proses penyelidikan ini sudah hampir 1 bulan, jadi tidak ada kaitannya dengan penindakan ataupun laporan-laporan yang berjalan. Kami juga dari Bareskrim memonitor ada sekitar 11 laporan ya. 11 laporan yang di wilayah terkait
kami hanya melaksanakan pelayanan kepada pendumas yang ada di Bareskrim, yaitu TPUA. Nah, inilah yang kami tindak lanjuti sekitar 1 bulan ini. Mungkin secepatnya kami akan berupaya memberikan kepastian. Kalau di persentase penyelidikan sudah berapa persen? Proses penyidikan yang kita lakukan adalah kalau di persentase kita sudah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur. Jadi kita menguji saat ini pemeriksaan yang kita laksanakan lain sebagainya adalah 90%. Ya. Termasuk foto lembaran yang didalilkan oleh kita uji semua. Jadi waktunya juga cukup menguras tenaga. Tapi kembali lagi kita saat ini sudah pada sampai tataran pengujian secara saintifik terkait ijazah. Kalau yang lain-lainnya, foto dan lain sebagainya, ini sudah masuk ke lapor untuk diuji di lapor. Hasilnya saya tetap meminta pada kalapor untuk bisa secepatnya dengan pengujian yang profesional, dan saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui oleh internasional tentang pengujian, karena kita ketahui bersama lapor kita telah berhasil banyak sekali mengungkap kasus seperti bom Bali, kemudian kasus-kasus yang di Direktorat Tindak Pidana Umum kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji, bahkan di berbagai permasalahan-permasalahan di masyarakat. Jadi nggak perlu itu kalau saya katakan ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita cinta Indonesia, kita cinta akan bangsa kita, sehingga lapor yang kita miliki sudah teruji di mana-mana dalam proses pembuktian. Ya. General, terkait hasil apakah nanti bisa menjadi penggugur apabila nanti benar dari laporan-laporan atau nanti menjadi barang bukti laporan itu? Kalau hasil dari ini sudah keluar. Hasil keluar intinya ini adalah untuk menjadikan kepastian hukum. Kalau itu hasil dari lapor itu menyatakan bahwa itu identik, berarti apa yang didalilkan oleh pendumas itu tidak benar, sehingga dumas yang disampaikan kepada kita hentikan penyelidikan. Namun manakala hasilnya non identik, tentu saja ini akan menjadi uji kembali dalam proses penyidikan. Ya. Oke, saya rasa cukup. Rekan-rekan, terima kasih. Nanti kita kasih. Dulu saya Dirkrim Polda Jateng. Dirtipidum dan Lapfor Mabes Polri menyambangi kota Solo untuk menyelidiki aduan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Tim dari Mabes Polri datang ke Mapores pada Kamis hari ini untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Selain itu, pihak kepolisian juga mengambil sampel pembanding untuk uji laboratorium forensik atau Lapfor. Mengenai informasi ini akan disampaikan selengkapnya oleh jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Silakan rekan Andreas dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sarah di studio dan selamat sore. Tribuners, benar sekali pada hari Kamis 8 Mei 2025 hari ini, tepatnya siang tadi, tim dari Bareskrim dan Lapor atau Laboratorium Forensik Mabes Polri mendatangi Mapolresta Kota Solo untuk dalam hal menyelidiki atau proses penyelidikan terkait aduan masyarakat yang dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA di Mabes Polri pada beberapa waktu yang lalu mengenai dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo. Pada hari ini
uh, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Rahardjopuro mengatakan bahwa pihaknya setidaknya telah memeriksa 31 saksi, baik itu yang berada di Kota Solo maupun yang berada di Yogyakarta, di mana di Solo sendiri merupakan kota kelahiran Jokowi dan juga tempat di mana sekolah Jokowi menempuh sekolah dari tingkatan sekolah dasar sampai dengan SMA atau SMA 6, di mana ijazah SMA 6 milik Jokowi juga saat ini dipertanyakan oleh beberapa pihak. Dan untuk yang di Jogja adalah terkait dengan tempat kuliah Jokowi, di mana Jokowi menempuh sarjana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Demikian, Sarah. Baik, terkait dengan penyelidikan ini, dikatakan bahwa rencananya akan dilakukan selama 1 bulan di Solo dan juga di Jogja. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa nantinya selama periode tersebut Jokowi juga akan dimintai keterangan oleh penyidik? Dalam keterangan jumpa pers yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri tadi, tidak mengatakan bahwa akan menghadirkan Jokowi atau tidak dalam proses penyelidikan. Namun demikian, Juhandani mengatakan bahwa pihaknya juga memeriksa atau memanggil sejumlah saksi, antaranya rekan-rekan sekolah Jokowi maupun rekan-rekan kuliah Jokowi, termasuk dengan dosen dan dekan maupun rektor di masa Jokowi menempuh kuliah di UGM. Baik, lalu terkait dengan penanganan perkara ini setelah Barreskrim mengambil sampel ijazah Jokowi dan juga membandingkan dengan ijazah dari teman-temannya, apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak penyidik? Ya, Juhandani tadi mengatakan setidaknya ada 7 sampel ijazah maupun dokumen terkait sebagai data pembanding yang nantinya juga digunakan untuk dilapor atau di laboratorium forensik untuk memastikan keabsahan atau keaslian ijazah milik Jokowi tersebut. Nantinya saat ini prosesnya, bahwa Juhandani mengatakan proses sudah mencapai 90%, proses penyelidikan sudah mencapai 90%, dan 10%-nya adalah menunggu hasil dari lab forensik Mabes Polri mengenai keaslian ijazah Jokowi. Usai hasil nantinya keluar, Juhandani mengatakan bahwa itu akan menjadi dasar atau acuan kelanjutan terkait aduan masyarakat mengenai dugaan ijazah palsu. Apabila ijazah tersebut identik atau asli, maka aduan tersebut akan dihentikan atau tidak dilanjutkan kembali. Namun apabila non-identik atau tidak asli, akan dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut untuk proses hukum yang lebih lanjut. Baik, terima kasih rekan Andreas Kris atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Rekan-rekan, kami menjelaskan kehadiran kami dari tim Barreskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum, dan lapor. Kedatangan kami ke Polresta Surakarta adalah dalam rangka menindaklanjuti adanya dumas dari TPUA terkait ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sekitar 1 bulan berada di wilayah Jogja dan Surakarta, di mana kami saat ini adalah kegiatan untuk mengambil sampel pembanding, di mana itu adalah salah satu dari kegiatan penyelidikan, di mana kita memerlukan sampel pembanding untuk uji lab-for. Adapun kegiatan ini adalah kegiatan pelayanan kami kepada masyarakat
agar mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan, di mana dari sampel yang diberikan adalah sampel dari rekan Bapak Joko Widodo, ijazah dari rekan saat di SMA dan saat kuliah. Ini yang nantinya akan kita jadikan uji pembanding yang dilaksanakan oleh lapor. Dalam kegiatan ini kami di samping uji lapor ataupun menguji dokumen-dokumen yang ada, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu pemeriksaan. Kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Saat ini prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Untuk tindak lanjut lebih lanjut, kami akan terus melaksanakan penyelidikan sehingga nantinya akan bisa kita jadikan untuk kira-kira perkara ini diberikan kepastian hukum. Apa kepastian hukumnya? Apakah itu benar sesuai yang diadukan? Kalau sesuai yang diadukan, tentu saja kita akan melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Namun kalau tidak sesuai dengan apa yang diadukan dan kita lihat secara saintifik, kita pengujiannya secara saintifik, laboratoris dilaksanakan oleh Puslapfor. Makanya oleh karena itu kami dari tim Bareskrim dan Lapor saat ini datang ke Polresta Surakarta karena untuk mempercepat, karena beberapa rekan Bapak Joko Widodo itu berada di wilayah Solo dan Surakarta, Solo dan Yogyakarta. Kemudian di samping ijazah kami juga menguji berbagai dokumen yang ada di UGM, baik itu dokumen saat beliau mendaftar dan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh pendumas. Pendumas kan mendalilkan adanya ijazah palsu, skripsi palsu dan lain sebagainya yang diadukan oleh pendumas. Tentu saja kita akan menguji semuanya secara saintifik yang tidak terbantahkan. Hasilnya seperti apa? Tentu saja kita menunggu hasil yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Seperti tadi kami sampaikan, kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah teman SMA, teman kuliah, dan nantinya endingnya adalah kami akan menguji secara saintifik dengan pembanding-pembanding itu adalah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Sementara itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media, untuk lebih lanjut kami akan segera menuntaskan apa yang menjadi perhatian publik, menjawab semua perhatian publik, memberikan kepastian hukum, dan juga nantinya biar situasi tidak gaduh lagi di negara ini. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan media. Silakan. Ada batas waktu untuk isi pengujian yang dilakukan oleh Baris Krim Polri terkait kasus yang diadukan oleh PPK. Batasan waktu, kami berupaya semaksimal mungkin, secepat mungkin, tapi kembali lagi proses pengujian lapor tidak semudah membalik tangan. Kan kembali lagi, tinggal kuncinya saat ini kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan dan lain sebagainya, seperti teman kuliah, seperti dokumen-dokumen, kemudian dari rektor, dari pembimbing. Nah, ini kita sudah mendapatkan keterangan, hanya secara, tentu saja kita membuktikannya saat ini adalah secara saintifik. Apa secara saintifik? Yaitu dengan uji laboratoris. Berapa sampel yang diuji untuk pembanding? Untuk pembanding ada sekitar 7 pembanding
itu yang terkait dengan ijazah SMA maupun kuliah. Karena yang diuji bukan hanya itu saja seperti yang didalilkan oleh Pendumas, tentu saja kewajiban kita adalah membuktikan apa yang didalilkan. Kita mencoba, sebetulnya ini juga kita bekerja secara profesional, kita terus mengedepankan uji secara saintifik sehingga nantinya akan membuat terang permasalahan ini. Dan ini juga kami mohon sabar kepada masyarakat karena kita juga bekerja perlu kehati-hatian. Menguji sebuah dokumen itu yang tadi saya sampaikan tidak seperti membalik sebuah tangan ataupun hal-hal yang mungkin tidak sah. Jadi kita menguji secara saintifik dan secara formil material harus kami penuhi agar hasil penyelidikan kita pun akhirnya menjadi sah. Kalau penyelidikan dan ini apakah karena laporan dari Pak Jokowi atau memang penindakan setelah beberapa gugatan di daerah? Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk kaitannya dengan materi selain sampel, apakah juga termasuk kertas atau juga termasuk foto dan semacam selain pembatik tanda tangan? Ini saja. Terima kasih. Kami proses penyelidikan ini sudah hampir 1 bulan, jadi tidak ada kaitannya dengan penindakan ataupun laporan-laporan yang berjalan. Kami juga dari Bareskrim memonitor ada sekitar 11 laporan ya. 11 laporan yang di wilayah terkait kami hanya melaksanakan pelayanan kepada Pendumas yang ada di Bareskrim, yaitu TPUA. Nah, inilah yang kami tindak lanjuti sekitar 1 bulan ini. Mungkin secepatnya kami akan berupaya memberikan kepastian. Kalau di persentase penyelidikan sudah berapa persen? Proses penyidikan yang kita lakukan adalah kalau di persentase kita sudah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur. Jadi kita menguji saat ini pemeriksaan yang kita laksanakan lain sebagainya adalah 90%. Ya. Termasuk foto lembaran yang didalilkan. Oleh karena kita uji semua. Jadi waktunya juga cukup menguras tenaga. Tapi kembali lagi kita saat ini sudah pada sampai tataran pengujian secara saintifik terkait ijazah. Kalau yang lain-lainnya foto dan lain sebagainya ini sudah masuk ke lapor untuk diuji di lapor. Hasilnya saya tetap meminta pada Kalapor untuk bisa secepatnya dengan pengujian yang profesional, dan saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui oleh internasional tentang pengujian, karena kita ketahui bersama lapor kita telah berhasil banyak sekali mengungkap kasus seperti bom Bali, kemudian kasus-kasus yang di Direktorat Tindak Pidana Umum kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji bahkan di berbagai permasalahan-permasalahan di masyarakat. Jadi nggak perlu itu kalau saya katakan ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita cinta Indonesia, kita cinta akan bangsa kita, sehingga lapor yang kita miliki sudah teruji di mana-mana dalam proses pembuktian. Ya. General, terkait hasil apakah nanti bisa menjadi penggugur apabila nanti benar dari laporan-laporan atau nanti menjadi barang bukti laporan itu? Kalau hasil dari ini sudah keluar. Hasil keluar intinya ini adalah untuk menjadikan kepastian hukum. Kalau itu hasil dari lapor itu menyatakan bahwa itu identik, berarti apa yang didalilkan oleh
mendumas itu tidak benar, sehingga dumas yang disampaikan kepada kita hentikan penyelidikan. Namun manakala hasilnya non identik, tentu saja ini akan menjadi uji kembali dalam proses penyidikan. Ya. Oke, saya rasa cukup, rekan-rekan. Terima kasih. Aman komplit. Nanti kita kasih. Dulu saya Dirkrim Polda Jateng. Dirtipidum dan Lapfor Mabes Polri menyambangi kota Solo untuk menyelidiki aduan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Tim dari Mabes Polri datang ke Mapores pada Kamis hari ini untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Selain itu, pihak kepolisian juga mengambil sampel pembanding untuk uji laboratorium forensik atau Lapfor. Mengenai informasi ini akan disampaikan selengkapnya oleh jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Silakan rekan Andreas dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sarah di studio dan selamat sore. Tribuners, benar sekali pada hari Kamis 8 Mei 2025 hari ini ya, tepatnya siang tadi, tim dari Bareskrim dan Lapfor atau Laboratorium Forensik Mabes Polri mendatangi Mapolresta Kota Solo untuk dalam hal menyelidiki atau penyelidikan, proses penyelidikan terkait aduan masyarakat yang dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA di Mabes Polri pada beberapa waktu yang lalu mengenai dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo. Pada hari ini Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahardjopuro mengatakan bahwa pihaknya setidaknya telah memeriksa 31 saksi, baik itu yang berada di Kota Solo maupun yang berada di Yogyakarta, di mana di Solo sendiri merupakan kota kelahiran Jokowi dan juga tempat di mana sekolah Jokowi menempuh sekolah dari tingkatan sekolah dasar sampai dengan SMA atau SMA 6, di mana ijazah SMA 6 milik Jokowi juga saat ini dipertanyakan oleh beberapa pihak. Dan untuk yang di Jogja adalah terkait dengan tempat kuliah Jokowi, di mana Jokowi menempuh sarjana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Demikian, Sarah. Baik, terkait dengan penyelidikan ini, dikatakan bahwa rencananya akan dilakukan selama 1 bulan di Solo dan juga di Jogja. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa nantinya selama periode tersebut Jokowi juga akan dimintai keterangan oleh penyidik? Dalam keterangan jumpa pers yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri tadi, tidak mengatakan bahwa akan menghadirkan Jokowi atau tidak dalam hal proses penyelidikan. Namun demikian, Juhandani mengatakan bahwa pihaknya juga memeriksa atau memanggil sejumlah saksi, antaranya rekan-rekan sekolah Jokowi maupun rekan-rekan kuliah Jokowi, termasuk dengan dosen dan dekan maupun rektor di masa Jokowi menempuh kuliah di UGM. Baik, lalu terkait dengan penanganan perkara ini setelah Bareskrim mengambil sampel ijazah Jokowi dan juga membandingkan dengan ijazah dari teman-temannya, apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak penyidik? Ya, Juhandani tadi mengatakan setidaknya ada 7 sampel ijazah maupun dokumen terkait sebagai data pembanding yang nantinya juga digunakan untuk dilapor atau di laboratorium forensik untuk memastikan keabsahan atau keaslian ijazah milik Jokowi tersebut. Nantinya saat ini prosesnya, bahwa Juhandani mengatakan proses sudah mencapai 90%, proses penyelidikan sudah mencapai 90%, dan 10%-nya adalah menunggu hasil dari lab forensik Mabes Polri mengenai keaslian ijazah Jokowi. Usai hasil
nantinya keluar, Juandadi mengatakan bahwa itu akan menjadi dasar atau acuan kelanjutan terkait aduan masyarakat mengenai dugaan ijazah palsu. Apabila ijazah tersebut identik atau asli, maka aduan tersebut akan dihentikan atau tidak dilanjutkan kembali. Namun apabila non-identik atau tidak asli, akan dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut untuk proses hukum yang lebih lanjut. Baik, terima kasih rekan Andreas Kris atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Rekan-rekan, kami menjelaskan kehadiran kami dari tim Baris Krim Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum, dan lapor. Kedatangan kami ke Polresta Surakarta adalah dalam rangka menindaklanjuti adanya humas dari TPUA terkait ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sekitar 1 bulan berada di wilayah Jogja dan Surakarta, di mana kami saat ini adalah kegiatan untuk mengambil sampel pembanding, di mana itu adalah salah satu dari kegiatan penyelidikan, di mana kita memerlukan sampel pembanding untuk uji lapor. Adapun kegiatan ini adalah kegiatan pelayanan kami kepada masyarakat agar mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan, di mana dari sampel yang diberikan adalah sampel dari rekan Bapak Joko Widodo, ijazah dari rekan saat di SMA dan saat kuliah. Ini yang nantinya akan kita jadikan uji pembanding yang dilaksanakan oleh lapor. Dalam kegiatan ini kami di samping uji lapor ataupun menguji dokumen-dokumen yang ada, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu pemeriksaan. Kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Saat ini prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Untuk tindak lanjut lebih lanjut, kami akan terus melaksanakan penyelidikan sehingga nantinya akan bisa kita jadikan untuk kira-kira perkara ini diberikan kepastian hukum. Apa kepastian hukumnya? Apakah itu benar sesuai yang diadukan? Kalau sesuai yang diadukan, tentu saja kita akan melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Namun kalau tidak sesuai dengan apa yang diadukan dan kita lihat secara saintifik, kita pengujiannya secara saintifik, laboratoris dilaksanakan oleh Puslapfor. Makanya oleh karena itu kami dari tim Bareskrim dan Lapor saat ini datang ke Polresta Surakarta karena untuk mempercepat, karena beberapa rekan Bapak Joko Widodo itu berada di wilayah Solo dan Surakarta, Solo dan Yogyakarta. Kemudian di samping ijazah kami juga menguji berbagai dokumen yang ada di UGM, baik itu dokumen saat beliau mendaftar dan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh pendumas. Pendumas kan mendalilkan adanya ijazah palsu, skripsi palsu dan lain sebagainya yang diadukan oleh pendumas. Tentu saja kita akan menguji semuanya secara saintifik yang tidak terbantahkan. Hasilnya seperti apa? Tentu saja kita menunggu hasil yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Seperti tadi kami sampaikan, kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah.
ijazah teman SMA, teman kuliah, dan nantinya endingnya adalah kami akan menguji secara saintifik dengan pembanding-banding itu adalah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Sementara itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media, untuk lebih lanjut kami akan segera menuntaskan apa yang menjadi perhatian publik, menjawab semua perhatian publik, memberikan kepastian hukum, dan juga nantinya biar situasi tidak gaduh lagi di negara ini. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan media. Silakan. Ada batas waktu untuk isi pengujian yang dilakukan oleh Baris Krim Polri terkait kasus yang diadukan oleh PPK. Batasan waktu, kami berupaya semaksimal mungkin, secepat mungkin, tapi kembali lagi proses pengujian lapor tidak semudah membalik tangan. Kan kembali lagi, tinggal kuncinya saat ini kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan dan lain sebagainya, seperti teman kuliah, seperti dokumen-dokumen, kemudian dari rektor, dari pembimbing. Nah, ini kita sudah dapatkan keterangan, hanya secara, tentu saja kita membuktikannya saat ini adalah secara saintifik. Apa secara saintifik? Yaitu dengan uji laboratoris. Berapa sampel yang diuji untuk pembanding? Untuk pembanding ada sekitar 7 pembanding itu yang terkait dengan ijazah SMA maupun kuliah. Karena yang diuji bukan hanya itu saja, seperti yang didalilkan oleh Pendumas, tentu saja kewajiban kita adalah membuktikan apa yang didalilkan. Kita mencoba, sebetulnya ini juga kita bekerja secara profesional, kita terus mengedepankan uji secara saintifik sehingga nantinya akan membuat terang permasalahan ini. Dan ini juga kami mohon sabar kepada masyarakat karena kita juga bekerja perlu kehati-hatian. Menguji sebuah dokumen itu yang tadi saya sampaikan tidak seperti membalik sebuah tangan ataupun hal-hal yang mungkin tidak sah. Jadi kita menguji secara saintifik dan secara formil material harus kami penuhi agar hasil penyelidikan kita pun akhirnya menjadi sah. Kalau penyelidikan dan ini apakah karena laporan dari Pak Jokowi atau memang penindakan setelah beberapa gugatan di daerah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kaitannya dengan materi, materi selain sampel, apakah juga termasuk kertas atau juga termasuk foto dan semacam selain pembanding tanda tangan? Ini saja. Terima kasih. Kami proses penyelidikan ini sudah hampir 1 bulan, jadi tidak ada kaitannya dengan penindakan ataupun laporan-laporan yang berjalan. Kami juga dari Baris Krim memonitor ada sekitar 11 laporan ya. 11 laporan yang di wilayah terkait kami hanya melaksanakan pelayanan kepada Pendumas yang ada di Baris Krim, yaitu TPUA. Nah, inilah yang kami tindak lanjuti sekitar 1 bulan ini. Mungkin secepatnya kami akan berupaya memberikan kepastian. Kalau di persentase penyelidikan berapa persen? Proses penyidikan yang kita lakukan adalah kalau di persentase kita udah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur. Jadi kita menguji saat ini pemeriksaan yang kita laksanakan lain sebagainya adalah 90%.
Ya. Masuk foto dan lembaran. Termasuk foto lembaran yang didalilkan oleh anu kita uji semua. Jadi waktunya juga cukup menguras tenaga, tapi kembali lagi kita saat ini sudah pada sampai tataran pengujian secara saintifik terkait ijazah. Kalau yang lain-lainnya foto dan lain sebagainya ini sudah masuk ke lapor untuk diuji di lapor, hasilnya saya tetap meminta pada kalapor untuk bisa secepatnya dengan pengujian yang profesional, dan saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui oleh internasional tentang pengujian, karena kita ketahui bersama lapor kita telah berhasil banyak sekali mengungkap kasus seperti bom Bali, kemudian kasus-kasus yang di Direktorat Tindak Pidana Umum kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji bahkan di berbagai permasalahan-permasalahan di masyarakat. Jadi nggak perlu itu kalau saya katakan ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita cinta Indonesia, kita cinta akan bangsa kita, sehingga lapor yang kita miliki sudah teruji di mana-mana dalam proses pembuktian. Ya. Yang general terkait hasil, apakah nanti bisa menjadi penggugur apabila nanti benar dari laporan-laporan atau nanti menjadi barang bukti laporan itu? Kalau hasil dari ini sudah keluar. Hasil keluar intinya ini adalah untuk menjadikan kepastian hukum. Kalau itu hasil dari lapor itu menyatakan bahwa itu identik, berarti apa yang didalilkan oleh pendumas itu tidak benar, sehingga dumas yang disampaikan kepada kita hentikan penyelidikan. Namun manakala hasilnya non identik, tentu saja ini akan menjadi uji kembali dalam proses penyidikan. Ya. Oke, saya rasa cukup. Rekan-rekan, terima kasih. Amal komplit. Nanti kita kasih. Dulu saya di Krim Polda Jateng. Dirtipidum dan Lapfor Mabes Polri menyambangi kota Solo untuk menyelidiki aduan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Tim dari Mabes Polri datang ke Mapores pada Kamis hari ini untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Selain itu, pihak kepolisian juga mengambil sampel pembanding untuk uji laboratorium forensik atau Lapfor. Mengenai informasi ini akan disampaikan selengkapnya oleh jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Silakan rekan Andreas dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sarah di studio dan selamat sore. Tribuners, benar sekali pada hari Kamis 8 Mei 2025 hari ini ya, tepatnya siang tadi, tim dari Bareskrim dan Lapor atau Laboratorium Forensik Mabes Polri mendatangi Mapolresta Kota Solo untuk dalam hal menyelidiki atau penyelidikan, proses penyelidikan terkait aduan masyarakat yang dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA di Mabes Polri pada beberapa waktu yang lalu mengenai dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo. Pada hari ini Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahardjopuro mengatakan bahwa pihaknya setidaknya telah memeriksa 31 saksi, baik itu yang berada di Kota Solo maupun yang berada di Yogyakarta, di mana di Solo sendiri merupakan kota kelahiran Jokowi dan juga tempat di mana sekolah Jokowi menempuh sekolah dari tingkatan sekolah dasar sampai dengan SMA atau SMA 6, di mana ijazah SMA 6 milik Jokowi juga saat ini dipertanyakan oleh beberapa pihak. Dan untuk yang di Jogja adalah terkait dengan tempat kuliah Jokowi, di mana Jokowi menempuh sarjana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Demikian, Sarah.
Baik, terkait dengan penyelidikan ini, dikatakan bahwa rencananya akan dilakukan selama 1 bulan di Solo dan juga di Jogja. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa nantinya selama periode tersebut Jokowi juga akan dimintai keterangan oleh penyidik? Dalam keterangan jumpa pers yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri tadi tidak mengatakan bahwa akan menghadirkan Jokowi atau tidak dalam hal proses penyelidikan. Namun demikian, Johandani mengatakan bahwa pihaknya juga memeriksa atau memanggil sejumlah saksi, antaranya rekan-rekan sekolah Jokowi maupun rekan-rekan kuliah Jokowi, termasuk dengan dosen dan dekan maupun rektor di masa Jokowi menempuh kuliah di UGM. Baik, lalu terkait dengan penanganan perkara ini setelah Barreskrim mengambil sampel ijazah Jokowi dan juga membandingkan dengan ijazah dari teman-temannya, apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak penyidik? Ya, Johandani tadi mengatakan setidaknya ada 7 sampel ijazah maupun dokumen terkait sebagai data pembanding yang nantinya juga digunakan untuk dilapor atau di laboratorium forensik untuk memastikan keabsahan atau keaslian ijazah milik Jokowi tersebut. Nantinya saat ini prosesnya bahwa Johandani mengatakan proses sudah mencapai 90%, proses penyelidikan sudah mencapai 90% dan 10%-nya adalah menunggu hasil dari lab forensik Mabes Polri mengenai keaslian ijazah Jokowi. Usai hasil nantinya keluar, Johandani mengatakan bahwa itu akan menjadi dasar atau acuan kelanjutan terkait aduan masyarakat mengenai dugaan ijazah palsu. Apabila ijazah tersebut identik atau asli, maka aduan tersebut akan dihentikan atau tidak dilanjutkan kembali. Namun apabila non-identik atau tidak asli, akan dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut untuk proses hukum yang lebih lanjut. Baik, terima kasih rekan Andreas Kris atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Rekan-rekan, kami menjelaskan kehadiran kami dari tim Barreskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum, dan lapor. Kedatangan kami ke Polresta Surakarta adalah dalam rangka menindaklanjuti adanya dumas dari TTUA terkait ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sekitar 1 bulan berada di wilayah Jogja dan Surakarta, di mana kami saat ini adalah kegiatan untuk mengambil sampel pembanding, di mana itu adalah salah satu dari kegiatan penyelidikan, di mana kita memerlukan sampel pembanding untuk uji lab-for. Adapun kegiatan ini adalah kegiatan pelayanan kami kepada masyarakat agar mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan, di mana dari sampel yang diberikan adalah sampel dari rekan Bapak Joko Widodo, ijazah dari rekan saat di SMA dan saat kuliah. Ini yang nantinya akan kita jadikan uji pembanding yang dilaksanakan oleh lapor. Dalam kegiatan ini kami di samping uji lapor ataupun menguji dokumen-dokumen yang ada, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu pemeriksaan. Kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun
teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Saat ini prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Untuk tindak lanjut lebih lanjut, kami akan terus melaksanakan penyelidikan sehingga nantinya akan bisa kita jadikan untuk kira-kira perkara ini diberikan kepastian hukum. Apa kepastian hukumnya? Apakah itu benar sesuai yang diadukan? Kalau sesuai yang diadukan, tentu saja kita akan melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Namun kalau tidak sesuai dengan apa yang diadukan dan kita lihat secara saintifik, kita pengujiannya secara saintifik, laboratoris dilaksanakan oleh Puslap 4. Makanya oleh karena itu kami dari tim Bareskrim dan Lab 4 saat ini datang ke Polresta Surakarta karena untuk mempercepat, karena beberapa rekan Bapak Joko Widodo itu berada di wilayah Solo dan Surakarta, Solo dan Yogyakarta. Kemudian di samping ijazah kami juga menguji berbagai dokumen yang ada di UGM, baik itu dokumen saat beliau mendaftar dan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh Pendumas. Pendumas kan mendalilkan adanya ijazah palsu, skripsi palsu dan lain sebagainya yang diadukan oleh Pendumas. Tentu saja kita akan menguji semuanya secara saintifik yang tidak terbantahkan. Hasilnya seperti apa? Tentu saja kita menunggu hasil yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Seperti tadi kami sampaikan, kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah. Ijazah teman SMA, teman kuliah, dan nantinya endingnya adalah kami akan menguji secara saintifik dengan pembanding-pembanding itu adalah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Sementara itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media, untuk lebih lanjut kami akan segera menuntaskan apa yang menjadi perhatian publik, menjawab semua perhatian publik, memberikan kepastian hukum, dan juga nantinya biar situasi tidak gaduh lagi di negara ini. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan media. Silakan. Ada batas waktu untuk isi pengujian yang dilakukan oleh Baris Krim Polri terkait kasus yang diadukan oleh PPK. Batasan waktu, kami berupaya semaksimal mungkin, secepat mungkin, tapi kembali lagi proses pengujian lapor tidak semudah membalik tangan. Kan kembali lagi, tinggal kuncinya saat ini kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan dan lain sebagainya, seperti teman kuliah, seperti dokumen-dokumen, kemudian dari rektor, dari pembimbing. Nah, ini kita sudah mendapatkan keterangan, hanya secara, tentu saja kita membuktikannya saat ini adalah secara saintifik. Apa secara saintifik? Yaitu dengan uji laboratoris. Berapa sampel yang diuji untuk pembanding? Untuk pembanding ada sekitar 7 pembanding itu yang terkait dengan ijazah SMA maupun kuliah. Karena yang diuji bukan hanya itu saja, seperti yang didalilkan oleh Pendumas, tentu saja kewajiban kita adalah membuktikan apa yang didalilkan. Kita mencoba, sebetulnya ini juga kita bekerja secara profesional, kita terus mengedepankan uji secara saintifik sehingga nantinya akan membuat terang permasalahan ini. Dan ini juga kami mohon sabar kepada masyarakat karena kita juga bekerja per
perlu kehati-hatian. Menguji sebuah dokumen itu yang tadi saya sampaikan tidak seperti membalik sebuah tangan ataupun hal-hal yang mungkin tidak sah. Jadi kita menguji secara saintifik dan secara formil material harus kami penuhi agar hasil penyelidikan kita pun akhirnya menjadi sah. Kalau penyelidikan dan ini apakah karena laporan dari Pak Jokowi atau memang penindakan setelah beberapa gugatan di daerah? Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk kaitannya dengan materi, materi selain sampel apakah juga termasuk kertas atau juga termasuk foto dan semacam selain pembalik tanda tangan? Ini saja. Terima kasih. Kami proses penyelidikan ini sudah hampir 1 bulan, jadi tidak ada kaitannya dengan penindakan ataupun laporan-laporan yang berjalan. Kami juga dari Bareskrim memonitor ada sekitar 11 laporan ya. 11 laporan yang di wilayah terkait kami hanya melaksanakan pelayanan kepada pendumas yang ada di Bareskrim, yaitu TPUA. Nah, inilah yang kami tindak lanjuti sekitar 1 bulan ini. Mungkin secepatnya kami akan berupaya memberikan kepastian. Kalau di persentase penyelidikan sudah berapa persen? Proses penyidikan yang kita lakukan adalah kalau di persentase kita sudah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur. Jadi kita menguji saat ini pemeriksaan yang kita laksanakan lain sebagainya adalah 90%. Ya. Termasuk foto lembaran yang didalilkan. Oleh karena kita uji semua. Jadi waktunya juga cukup menguras tenaga. Tapi kembali lagi kita saat ini sudah pada sampai tataran pengujian secara saintifik terkait ijazah. Kalau yang lain-lainnya foto dan lain sebagainya ini sudah masuk ke lapor untuk diuji di lapor. Hasilnya saya tetap meminta pada Kalapor untuk bisa secepatnya dengan pengujian yang profesional, dan saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui oleh internasional tentang pengujian, karena kita ketahui bersama lapor kita telah berhasil banyak sekali mengungkap kasus seperti bom Bali, kemudian kasus-kasus yang di Direktorat Tindak Pidana Umum kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji bahkan di berbagai permasalahan-permasalahan di masyarakat. Jadi nggak perlu itu kalau saya katakan ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita cinta Indonesia, kita cinta akan bangsa kita, sehingga lapor yang kita miliki sudah teruji di mana-mana dalam proses pembuktian. Ya. General, terkait hasil apakah nanti bisa menjadi penggugur apabila nanti benar dari laporan-laporan atau nanti menjadi barang bukti laporan itu? Kalau hasil dari ini sudah keluar. Hasil keluar intinya ini adalah untuk menjadikan kepastian hukum. Kalau itu hasil dari lapor itu menyatakan bahwa itu identik, berarti apa yang didalilkan oleh pendumas itu tidak benar, sehingga dumas yang disampaikan kepada kita hentikan penyelidikan. Namun manakala hasilnya non identik, tentu saja ini akan menjadi uji kembali dalam proses penyidikan. Ya. Oke, saya rasa cukup rekan-rekan, terima kasih. Sama komplit. Nanti kita kasih.
dulu saya di Krim Polda Jateng. Dirtipidum dan Lapfor Mabes Polri menyambangi kota Solo untuk menyelidiki aduan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Tim dari Mabes Polri datang ke Mapolres pada Kamis hari ini untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Selain itu, pihak kepolisian juga mengambil sampel pembanding untuk uji laboratorium forensik atau Lapfor. Mengenai informasi ini akan disampaikan selengkapnya oleh jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Silakan rekan Andreas dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sarah di studio dan selamat sore. Tribuners, benar sekali pada hari Kamis 8 Mei 2025. Hari ini, tepatnya siang tadi, tim dari Bareskrim dan Lapfor atau Laboratorium Forensik Mabes Polri mendatangi Mapolresta Kota Solo untuk dalam hal menyelidiki atau proses penyelidikan terkait aduan masyarakat yang dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA di Mabes Polri pada beberapa waktu yang lalu mengenai dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo. Pada hari ini Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahardjopuro mengatakan bahwa pihaknya setidaknya telah memeriksa 31 saksi, baik itu yang berada di Kota Solo maupun yang berada di Yogyakarta, di mana di Solo sendiri merupakan kota kelahiran Jokowi dan juga tempat di mana sekolah Jokowi menempuh sekolah dari tingkatan sekolah dasar sampai dengan SMA atau SMA 6, di mana ijazah SMA 6 milik Jokowi juga saat ini dipertanyakan oleh beberapa pihak. Dan untuk yang di Jogja adalah terkait dengan tempat kuliah Jokowi, di mana Jokowi menempuh sarjana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Demikian, Sarah. Baik, terkait dengan penyelidikan ini, dikatakan bahwa rencananya akan dilakukan selama 1 bulan di Solo dan juga di Jogja. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa nantinya selama periode tersebut Jokowi juga akan dimintai keterangan oleh penyidik? Dalam keterangan jumpa pers yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri tadi, tidak mengatakan bahwa akan menghadirkan Jokowi atau tidak dalam hal proses penyelidikan. Namun demikian, Juhandani mengatakan bahwa pihaknya juga memeriksa atau memanggil sejumlah saksi, antaranya rekan-rekan sekolah Jokowi maupun rekan-rekan kuliah Jokowi, termasuk dengan dosen dan dekan maupun rektor di masa Jokowi menempuh kuliah di UGM. Baik, lalu terkait dengan penanganan perkara ini setelah Bareskrim mengambil sampel ijazah Jokowi dan juga membandingkan dengan ijazah dari teman-temannya, apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak penyidik? Ya, Juhandani tadi mengatakan setidaknya ada 7 sampel ijazah maupun dokumen terkait sebagai data pembanding yang nantinya juga digunakan untuk dilapor atau di laboratorium forensik untuk memastikan keabsahan atau keaslian ijazah milik Jokowi tersebut. Nantinya saat ini prosesnya bahwa Juhandani mengatakan proses sudah mencapai 90%, proses penyelidikan sudah mencapai 90% dan 10%-nya adalah menunggu hasil dari lab forensik Mabes Polri mengenai keaslian ijazah Jokowi. Usai hasil nantinya keluar, Juhandani mengatakan bahwa itu akan menjadi dasar atau acuan kelanjutan terkait aduan masyarakat mengenai dugaan ijazah palsu. Apabila ijazah tersebut identik atau asli, maka aduan tersebut akan dihentikan atau tidak dilanjutkan kembali. Namun apabila non-identik atau tidak asli, akan dilakukan
proses penyelidikan lebih lanjut untuk proses hukum yang lebih lanjut. Baik, terima kasih rekan Andreas Kris atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Rekan-rekan, kami menjelaskan kehadiran kami dari tim Baris Krim Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum, dan lapor. Kedatangan kami ke Polresta Surakarta adalah dalam rangka menindaklanjuti adanya dumas dari TPUA terkait ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sekitar 1 bulan berada di wilayah Jogja dan Surakarta, di mana kami saat ini adalah kegiatan untuk mengambil sampel pembanding, di mana itu adalah salah satu dari kegiatan penyelidikan, di mana kita memerlukan sampel pembanding untuk uji lapor. Adapun kegiatan ini adalah kegiatan pelayanan kami kepada masyarakat agar mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan, di mana dari sampel yang diberikan adalah sampel dari rekan Bapak Joko Widodo, ijazah dari rekan saat di SMA dan saat kuliah. Ini yang nantinya akan kita jadikan uji pembanding yang dilaksanakan oleh lapor. Dalam kegiatan ini kami di samping uji lapor ataupun menguji dokumen-dokumen yang ada, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu pemeriksaan. Kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Saat ini prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Untuk tindak lanjut lebih lanjut, kami akan terus melaksanakan penyelidikan sehingga nantinya akan bisa kita jadikan untuk kira-kira perkara ini diberikan kepastian hukum. Apa kepastian hukumnya? Apakah itu benar sesuai yang diadukan? Kalau sesuai yang diadukan, tentu saja kita akan melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Namun kalau tidak sesuai dengan apa yang diadukan dan kita lihat secara saintifik, kita pengujiannya secara saintifik, laboratoris dilaksanakan oleh Puslapfor. Makanya oleh karena itu kami dari tim Bareskrim dan Lapor saat ini datang ke Polresta Surakarta karena untuk mempercepat, karena beberapa rekan Bapak Joko Widodo itu berada di wilayah Solo dan Surakarta, Solo dan Yogyakarta. Kemudian di samping ijazah kami juga menguji berbagai dokumen yang ada di UGM, baik itu dokumen saat beliau mendaftar dan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh pendumas. Pendumas kan mendalilkan adanya ijazah palsu, skripsi palsu dan lain sebagainya yang diadukan oleh pendumas. Tentu saja kita akan menguji semuanya secara saintifik yang tidak terbantahkan. Hasilnya seperti apa? Tentu saja kita menunggu hasil yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Seperti tadi kami sampaikan, kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah teman SMA, teman kuliah, dan nantinya endingnya adalah kami akan menguji secara saintifik dengan pembanding-pembanding itu adalah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Sementara itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media, untuk lebih lanjut kami akan segera
menuntaskan apa yang menjadi perhatian publik, menjawab semua perhatian publik, memberikan kepastian hukum, dan juga nantinya biar situasi tidak gaduh lagi di negara ini. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan media. Silakan. Ada batas waktu untuk isi pengujian yang dilakukan oleh Baris Krim Polri terkait kasus yang diadukan oleh PPK. Batasan waktu, kami berupaya semaksimal mungkin, secepat mungkin, tapi kembali lagi proses pengujian lapor tidak semudah membalik tangan. Kan kembali lagi, tinggal kuncinya saat ini kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan dan lain sebagainya, seperti teman kuliah, seperti dokumen-dokumen, kemudian dari rektor, dari pembimbing. Nah, ini kita sudah mendapatkan keterangan, hanya secara, tentu saja kita membuktikannya saat ini adalah secara saintifik. Apa secara saintifik? Yaitu dengan uji laboratoris. Berapa sampel yang diuji untuk pembanding? Untuk pembanding ada sekitar 7 pembanding itu yang terkait dengan ijazah SMA maupun kuliah. Karena yang diuji bukan hanya itu saja, seperti yang didalilkan oleh Pendumas, tentu saja kewajiban kita adalah membuktikan apa yang didalilkan. Kita mencoba, sebetulnya ini juga kita bekerja secara profesional, kita terus mengedepankan uji secara saintifik sehingga nantinya akan membuat terang permasalahan ini. Dan ini juga kami mohon sabar kepada masyarakat karena kita juga bekerja perlu kehati-hatian. Menguji sebuah dokumen itu yang tadi saya sampaikan tidak seperti membalik sebuah tangan ataupun hal-hal yang mungkin tidak sah. Jadi kita menguji secara saintifik dan secara formil material harus kami penuhi agar hasil penyelidikan kita pun akhirnya menjadi sah. Dalam penyelidikan dan ini apakah karena laporan dari Pak Jokowi atau memang penindakan setelah beberapa gugatan di daerah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kaitannya dengan materi, materi selain sampel, apakah juga termasuk kertas atau juga termasuk foto dan semacam selain pembanding tanda tangan? Ini saja. Terima kasih. Kami proses penyelidikan ini sudah hampir 1 bulan, jadi tidak ada kaitannya dengan penindakan ataupun laporan-laporan yang berjalan. Kami juga dari Baris Krim memonitor ada sekitar 11 laporan ya. 11 laporan yang di wilayah terkait kami hanya melaksanakan pelayanan kepada Pendumas yang ada di Baris Krim, yaitu TPUA. Nah, inilah yang kami tindak lanjuti sekitar 1 bulan ini. Mungkin secepatnya kami akan berupaya memberikan kepastian. Kalau di persentase penyelidikan sudah berapa persen? Proses penyidikan yang kita lakukan adalah kalau di persentase kita sudah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur. Jadi kita menguji saat ini pemeriksaan yang kita laksanakan lain sebagainya adalah 90%. Ya. Termasuk foto lembaran yang didalilkan. Oleh karena kita uji semua. Jadi waktunya juga cukup menguras tenaga. Tapi kembali lagi kita saat ini sudah pada sampai tataran pengujian secara saintifik terkait ijazah. Kalau yang lain-lainnya foto dan lain sebagainya
ini sudah masuk ke lapor untuk diuji di lapor, hasilnya saya tetap meminta pada kalapor untuk bisa secepatnya dengan pengujian yang profesional, dan saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui oleh internasional tentang pengujian, karena kita ketahui bersama lapor kita telah berhasil banyak sekali mengungkap kasus seperti bom Bali, kemudian kasus-kasus yang di Direktorat Tindak Pidana Umum kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji bahkan di berbagai permasalahan-permasalahan di masyarakat. Jadi nggak perlu itu kalau saya katakan ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita cinta Indonesia, kita cinta akan bangsa kita, sehingga lapor yang kita miliki sudah teruji di mana-mana dalam proses pembuktian. Ya. General, terkait hasil apakah nanti bisa menjadi penggugur apabila nanti benar dari laporan-laporan atau nanti menjadi barang bukti laporan itu? Kalau hasil dari ini sudah keluar. Hasil keluar intinya ini adalah untuk menjadikan kepastian hukum. Kalau itu hasil dari lapor itu menyatakan bahwa itu identik, berarti apa yang didalilkan oleh pendumas itu tidak benar, sehingga dumas yang disampaikan kepada kita hentikan penyelidikan. Namun manakala hasilnya non identik, tentu saja ini akan menjadi uji kembali dalam proses penyidikan. Ya. Oke, saya rasa cukup. Rekan-rekan, terima kasih. Nanti kita kasih. Dulu saya Dirkrim Polda Jateng. Dirtipidum dan Lapfor Mabes Polri menyambangi kota Solo untuk menyelidiki aduan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Tim dari Mabes Polri datang ke Mapores pada Kamis hari ini untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Selain itu, pihak kepolisian juga mengambil sampel pembanding untuk uji laboratorium forensik atau Lapfor. Mengenai informasi ini akan disampaikan selengkapnya oleh jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Silakan rekan Andreas dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sarah di studio dan selamat sore. Tribuners, benar sekali pada hari Kamis 8 Mei 2025 hari ini ya, tepatnya siang tadi, tim dari Bareskrim dan Lapor atau Laboratorium Forensik Mabes Polri mendatangi Mapolresta Kota Solo untuk dalam hal menyelidiki atau proses penyelidikan terkait aduan masyarakat yang dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA di Mabes Polri pada beberapa waktu yang lalu mengenai dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo. Pada hari ini Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahardjopuro mengatakan bahwa pihaknya setidaknya telah memeriksa 31 saksi, baik itu yang berada di Kota Solo maupun yang berada di Yogyakarta, di mana di Solo sendiri merupakan kota kelahiran Jokowi dan juga tempat di mana sekolah Jokowi menempuh sekolah dari tingkatan sekolah dasar sampai dengan SMA atau SMA 6, di mana ijazah SMA 6 milik Jokowi juga saat ini dipertanyakan oleh beberapa pihak. Dan untuk yang di Jogja adalah terkait dengan tempat kuliah Jokowi, di mana Jokowi menempuh sarjana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Demikian, Sarah. Baik, terkait dengan penyelidikan ini, dikatakan bahwa rencananya akan dilakukan selama 1 bulan di Solo dan juga di Jogja. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa nantinya selama periode tersebut Jokowi juga akan dimintai keterangan oleh penyidik? Dalam keterangan jumpa pers yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri tadi, tidak mengatakan bahwa akan menghadirkan Jokowi atau tidak
dalam hal proses penyelidikan. Namun demikian, Juhandani mengatakan bahwa pihaknya juga memeriksa atau memanggil sejumlah saksi, antaranya rekan-rekan sekolah Jokowi maupun rekan-rekan kuliah Jokowi, termasuk dengan dosen dan dekan maupun rektor di masa Jokowi menempuh kuliah di UGM. Baik, lalu terkait dengan penanganan perkara ini setelah Barreskrim mengambil sampel ijazah Jokowi dan juga membandingkan dengan ijazah dari teman-temannya, apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak penyidik? Ya, Juhandani tadi mengatakan setidaknya ada 7 sampel ijazah maupun dokumen terkait sebagai data pembanding yang nantinya juga digunakan untuk dilapor atau di laboratorium forensik untuk memastikan keabsahan atau keaslian ijazah milik Jokowi tersebut. Nantinya saat ini prosesnya bahwa Juhandani mengatakan proses sudah mencapai 90%, proses penyelidikan sudah mencapai 90% dan 10%-nya adalah menunggu hasil dari lab forensik Mabes Polri mengenai keaslian ijazah Jokowi. Usai hasil nantinya keluar, Juhandani mengatakan bahwa itu akan menjadi dasar atau acuan kelanjutan terkait aduan masyarakat mengenai dugaan ijazah palsu. Apabila ijazah tersebut identik atau asli, maka aduan tersebut akan dihentikan atau tidak dilanjutkan kembali. Namun apabila non-identik atau tidak asli, akan dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut untuk proses hukum yang lebih lanjut. Baik, terima kasih rekan Andreas Kris atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Rekan-rekan, kami menjelaskan kehadiran kami dari tim Barreskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum, dan lapor. Kedatangan kami ke Polresta Surakarta adalah dalam rangka menindaklanjuti adanya dumas dari TPUA terkait ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sekitar 1 bulan berada di wilayah Jogja dan Surakarta, di mana kami saat ini adalah kegiatan untuk mengambil sampel pembanding, di mana itu adalah salah satu dari kegiatan penyelidikan, di mana kita memerlukan sampel pembanding untuk uji lapor. Adapun kegiatan ini adalah kegiatan pelayanan kami kepada masyarakat agar mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan, di mana dari sampel yang diberikan adalah sampel dari rekan Bapak Joko Widodo, ijazah dari rekan saat di SMA dan saat kuliah. Ini yang nantinya akan kita jadikan uji pembanding yang dilaksanakan oleh lapor. Dalam kegiatan ini kami di samping uji lapor ataupun menguji dokumen-dokumen yang ada, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu pemeriksaan. Kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Saat ini prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Untuk tindak lanjut lebih lanjut, kami akan terus melaksanakan penyelidikan sehingga nantinya akan bisa kita jadikan
untuk kira-kira perkara ini diberikan kepastian hukum. Apa kepastian hukumnya? Apakah itu benar sesuai yang diadukan? Kalau sesuai yang diadukan, tentu saja kita akan melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Namun kalau tidak sesuai dengan apa yang diadukan dan kita lihat secara saintifik, kita pengujiannya secara saintifik, laboratoris dilaksanakan oleh Puslap 4. Makanya oleh karena itu kami dari tim Bareskrim dan Lab 4 saat ini datang ke Polresta Surakarta karena untuk mempercepat, karena beberapa rekan Bapak Joko Widodo itu berada di wilayah Solo dan Surakarta, Solo dan Yogyakarta. Kemudian di samping ijazah kami juga menguji berbagai dokumen yang ada di UGM, baik itu dokumen saat beliau mendaftar dan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh Pendumas. Pendumas kan mendalilkan adanya ijazah palsu, skripsi palsu, dan lain sebagainya yang diadukan oleh Pendumas. Tentu saja kita akan menguji semuanya secara saintifik yang tidak terbantahkan. Hasilnya seperti apa? Tentu saja kita menunggu hasil yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Seperti tadi kami sampaikan, kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah. Ijazah teman SMA, teman kuliah, dan nantinya endingnya adalah kami akan menguji secara saintifik dengan pembanding-pembanding itu adalah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Sementara itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media, untuk lebih lanjut kami akan segera menuntaskan apa yang menjadi perhatian publik, menjawab semua perhatian publik, memberikan kepastian hukum, dan juga nantinya biar situasi tidak gaduh lagi di negara ini. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan media. Silakan. Ada batas waktu untuk isi pengujian yang dilakukan oleh Baris Krim Polri terkait kasus yang diadukan oleh PPK. Batasan waktu, kami berupaya semaksimal mungkin, secepat mungkin, tapi kembali lagi proses pengujian lapor tidak semudah membalik tangan. Kan kembali lagi, tinggal kuncinya saat ini kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan dan lain sebagainya, seperti teman kuliah, seperti dokumen-dokumen, kemudian dari rektor, dari pembimbing. Nah, ini kita sudah mendapatkan keterangan, hanya secara, tentu saja kita membuktikannya saat ini adalah secara saintifik. Apa secara saintifik? Yaitu dengan uji laboratoris. Berapa sampel yang diuji untuk pembanding? Untuk pembanding ada sekitar 7 pembanding itu yang terkait dengan ijazah SMA maupun kuliah. Karena yang diuji bukan hanya itu saja, seperti yang didalilkan oleh Pendumas, tentu saja kewajiban kita adalah membuktikan apa yang didalilkan. Kita mencoba, sebetulnya ini juga kita bekerja secara profesional, kita terus mengedepankan uji secara saintifik sehingga nantinya akan membuat terang permasalahan ini. Dan ini juga kami mohon sabar kepada masyarakat karena kita juga bekerja perlu kehati-hatian. Menguji sebuah dokumen itu yang tadi saya sampaikan tidak seperti membalik sebuah tangan ataupun hal-hal yang mungkin tidak sah. Jadi kita menguji secara saintifik dan secara formil material harus kami penuhi agar hasil penyelidikan kita pun akhirnya menjadi sah.
Kalau penyelidikan dan ini apakah karena laporan dari Pak Jokowi atau memang penindakan setelah beberapa gugatan di daerah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kaitannya dengan materi, materi selain sampel, apakah juga termasuk kertas atau juga termasuk foto dan semacam selain kembali tanda tangan? Ini saja. Terima kasih. Kami proses penyelidikan ini sudah hampir 1 bulan, jadi tidak ada kaitannya dengan penindakan ataupun laporan-laporan yang berjalan. Kami juga dari Bareskrim memonitor ada sekitar 11 laporan ya. 11 laporan yang di wilayah terkait kami hanya melaksanakan pelayanan kepada pendumas yang ada di Bareskrim, yaitu TPUA. Nah, inilah yang kami tindak lanjuti sekitar 1 bulan ini. Mungkin secepatnya kami akan berupaya memberikan kepastian. Kalau di persentase penyelidikan sudah berapa persen? Proses penyidikan yang kita lakukan adalah kalau di persentase kita sudah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur. Jadi kita menguji saat ini pemeriksaan yang kita laksanakan lain sebagainya adalah 90%. Ya. Termasuk foto lembaran yang didalilkan. Oleh karena kita uji semua. Jadi waktunya juga cukup menguras tenaga. Tapi kembali lagi kita saat ini sudah pada sampai tataran pengujian secara saintifik terkait ijazah. Kalau yang lain-lainnya, foto dan lain sebagainya, ini sudah masuk ke lapor untuk diuji di lapor. Hasilnya saya tetap meminta pada kalapor untuk bisa secepatnya dengan pengujian yang profesional, dan saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui oleh internasional tentang pengujian, karena kita ketahui bersama lapor kita telah berhasil banyak sekali mengungkap kasus seperti bom Bali, kemudian kasus-kasus yang di Direktorat Tindak Pidana Umum kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji, bahkan di berbagai permasalahan-permasalahan di masyarakat. Jadi nggak perlu itu kalau saya katakan ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita cinta Indonesia, kita cinta akan bangsa kita, sehingga lapor yang kita miliki sudah teruji di mana-mana dalam proses pembuktian. Ya. General, terkait hasil apakah nanti bisa menjadi penggugur apabila nanti benar dari laporan-laporan atau nanti menjadi barang bukti laporan itu? Kalau hasil dari ini sudah keluar. Hasil keluar intinya ini adalah untuk menjadikan kepastian hukum. Kalau itu hasil dari lapor itu menyatakan bahwa itu identik, berarti apa yang didalilkan oleh pendumas itu tidak benar, sehingga dumas yang disampaikan kepada kita hentikan penyelidikan. Namun manakala hasilnya non identik, tentu saja ini akan menjadi uji kembali dalam proses penyidikan. Ya. Oke, saya rasa cukup. Rekan-rekan, terima kasih. Nanti kita kasih. Dulu saya di Krim Polda Jateng. Dirtipidum dan Lapfor Mabes Polri menyambangi kota Solo untuk menyelidiki aduan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Tim dari Mabes Polri datang ke Mapores pada Kamis hari ini untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Selain itu, pihak kepolisian juga mengambil sampel pembanding untuk uji laboratorium forensik atau Lapfor. Mengenai informasi ini akan disampaikan selengkapnya oleh jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Silakan rekan Andreas dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sarah di studio dan selamat sore.
Tribuners, benar sekali pada hari Kamis 8 Mei 2025 hari ini ya, tepatnya siang tadi, tim dari